Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragil Anindya Sudarsono dengan NPM 233111010 PM dari kelas TK 22B. Saya berasal dari kelompok 6 graf. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang graf. Oke, mari disimak. Oke, di video kedua ini kita akan membahas tentang lintasan terpendek atau shortest path. Sudah tahu belum apa itu lintasan terpendek? Jadi, lintasan terpendek atau shortest path adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu titik dari titik tertentu. Untuk pencarian lintasan terpendek digunakan graf berbobot atau weight graph, atau graf yang memiliki nilai atau bobot di setiap sisinya. Jarak antara kota, waktu pengiriman, biaya pembangunan, dan faktor lainnya dapat ditunjukkan sebagai bobot pada sisi graf. Ada beberapa macam persoalan lintasan terpendek, antara lain, pertama, ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Selanjutnya, dalam menangani masalah lintasan terpendek dapat menggunakan beberapa algoritma. Ada 6, yaitu pertama ada algoritma Bellman-Ford, kedua ada algoritma Dijkstra, ketiga ada algoritma Flood-Warshall, keempat ada algoritma pencarian A, kelima ada algoritma Johnson, dan yang keenam ada algoritma Viterbi. Apa sih itu algoritma? Algoritma adalah kumpulan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Algoritma jarak terpendek yang paling terkenal adalah algoritma Dijkstra, yang digunakan untuk mencari rute antara lokasi fisik secara otomatis, seperti rute perjalanan dari peta seperti di Google Maps. Istilah jarak terpendek mengacu pada bagaimana algoritma bekerja untuk mengoptimalkan pencarian rute terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan. Apa contoh penerapannya? Contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek misalnya yang pertama, misalkan ada simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Yang kedua, contohnya adalah misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Sekarang kita ada contoh soal. Dari gambar ini, berapakah jarak terpendek dari titik satu ke semua titik lainnya? Jadi, yang pertama adalah kita membuat tabel beserta semua vertex atau titik yang terdapat pada graf. Bisa dilihat di sini titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, karena dimulai dari titik 1, maka pada kolom vertex baris pertama dituliskan 1. Kemudian tentukan jarak antara titik 1 dan titik lainnya. Untuk jarak vertex 1 ke vertex 1 dituliskan 0, karena 1 merupakan vertex keberangkatan untuk titik yang tidak saling adjacent atau bertetangga dengan vertex awal 1. Maka penulisannya seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, di langkah ketiga, pilih jarak terpendek antara vertex 1 ke vertex lainnya. Kemudian beri kotak atau tanda. Di sini kita pakai warna peach. Jarak atau bobot yang diberi kotak atau tanda menunjukkan bahwa vertex tersebut yang dipilih sebagai vertex selanjutnya yang dilalui. Langkah keempat, tulis vertex yang telah dipilih ke baris selanjutnya, yaitu 3. Kemudian ulangi lagi langkah kedua dan ketiga untuk titik vertex yang tidak saling bertetangga dengan vertex awal, yaitu 3.
jaraknya mengikuti nilai pada baris sebelumnya. Untuk titik atau vertex yang saling bertetangga, nilai jaraknya merupakan hasil penjumlahan dari jarak vertex awal, yaitu 3 ke vertex lainnya dengan jarak yang sudah diberi pada kotak. Jadi di sini ada jaraknya dari vertex 3 ke vertex 4 itu ada 15. Jadi 15 ditambah 10 yaitu 25. Selanjutnya, di langkah kelima, itu kita ulangi langkah keempat sampai semua kolom vertex tujuan memiliki tanda atau kotak. Dengan catatan, pada saat menuliskan nilai jarak pada setiap kolom, pilih jarak terpendek dalam satu kolom tersebut. Contohnya, pada vertex awal 4 dan vertex tujuan 5 seharusnya jaraknya 60, tetapi dituliskan 45. Oke, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jarak terpendek antara A 1 ke 2 adalah 1, 3, 4, 2 dengan jaraknya 45. B 1 ke 3 itu 1, 3 dengan jaraknya 10. C 1 ke 4 adalah 1, 3, 4 jaraknya 25. D 1 ke 5 itu 1, 5 jaraknya 45 karena pada kolom vertex 5 jaraknya memiliki tanda atau kotak diambil dari nilai jarak baris-baris sebelumnya. Yang terakhir 1 ke 6 itu tidak ada karena tidak ada lintasan yang memungkinkan adanya jarak antara vertex 1 ke vertex 6. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang graf materi lintasan terpendek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri, terima kasih.